Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, berjumpa kembali dalam program Sikat seputar iman Katolik yang tayang setiap hari Rabu di YouTube Katedral Purwokerto. Pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang aktivis gereja. Ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Silakan bapak-bapak memperkenalkan diri. Pak Rudi dulu atau Pak Ponco? Baik. Perkenalkan, saya nama Rudolfus Rudi Wijaya. Saya wira swasta. Kemudian saya sudah menikah, mempunyai 1 orang istri dan 2 orang anak. Saya tinggal di lingkungan 16 Santa Elizabeth. Demikian. Perkenalkan, nama saya Robertus Ponco Nugroho. Banyak orang memanggil dengan nama Pak Ponco. Saya prodiakon lingkungan 12. Jadi begitu Ibu Bapak, namanya Pak Rudi dan Pak Ponco. Pak Rudi dan Pak Ponco ini dikenal sebagai prodiakon gereja. Sebagai host kali ini, saya ingin sedikit bertanya-tanya mengenai kegiatan Pak Ponco dan Pak Rudi dalam keaktifannya di gereja. Kalau boleh tahu ya Pak, kapan sih Pak Ponco dan Pak Rudi itu mulai terpanggil dan terlibat dalam pelayanan khususnya di prodiakon, dan apa motivasi Pak Rudi dan Pak Ponco kok bisa ikut di prodiakon itu? Baik, saya dulu. Saya mulai pelayanan di prodiakon itu periode 2014. Itu tahun pertama saya ikut. Kemudian selama periode itu tidak 3 tahun tapi diperpanjang setahun, jadi tahun 2018 selesai. Kemudian diperpanjang periode berikutnya, saya ikut lagi dari 2018 sampai 2021 ini. Kemudian motivasi saya ikut prodiakon, sebelumnya saya ketua lingkungan 16. Kemudian setelah menjabat sebagai ketua lingkungan, saya berpikir kalau ada sesuatu yang mendadak dan berhubungan dengan dengan prodiakon, saya agak susah mencarinya, terutama kalau pas siang-siang gitu, jam kerja pasti susah sekali. Maka saya berpikir, sekalian saya mendaftar jadi prodiakon. Jadi kalau prodiakon lingkungan yang lain nggak bisa, saya bisa handle sekalian sebagai ketua lingkungan dan juga sebagai prodiakon. Demikian waktu pertama saya motivasi menjadi prodiakon. Saya prodiakon tahun 2002. Lebih lama dari Pak Rudi. Maka bajunya beda. Baju saya putih, baju Pak Rudi krem ya, karena prodiakon lama. Tapi saya pernah berhenti jadi prodiakon karena suruh Romo Koko jadi ketua bidang 2, jadi repot sekali, saya mundur setahun. Kemudian motivasi saya jadi prodiakon ya mengikuti perintah dari ketua lingkungan. Pak, jadi prodiakon ya siap. Intinya saya juga ingin melayani teman-teman di Bapak Ibu di lingkungan 12 dan di paroki itu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Ibu Bapak, Pak Rudi ini tadi udah 3 tahun ya Pak jadi prodiakon? Ini tahun ke-7. Tahun ke-7? Iya. Pak Ponco udah 19 tahunan ya berarti Iya, ya? kurang lebih seperti itu. Senior. Jadi mereka ini bisa jadi ketua lingkungan atau prodiakon di gereja ya? Ya. Nah, selama aktif dalam pelayanan kan nggak selamanya tuh mulus loh, pasti ada perjalanan suka, duka, senang, sedih. Nah, pengalaman apa sih yang paling mengesan dan mengapa itu paling mengesan menurut Pak Rudi dan Pak Ponco sendiri? Ya, pengalaman yang mengesan selama jadi prodiakon ya, kalau mengirim komuni ke orang sakit itu merupakan pengalaman yang pasti mengesankan. Mengapa? Karena tugas prodiakon adalah
membawa hosti suci sakramen Maha Kudus kepada umat, orang sakit, orang tua maupun orang dalam penjara yang tidak bisa ke gereja. Nah, tugas prodiakon membawakan sakramen Maha Kudus kepada mereka. Itu setiap melaksanakan tugas itu pasti berkesan. Karena apalah kami sebagai umat awam yang berdosa yang bisa membawa tubuh Tuhan kepada umat yang sangat merindukan sakramen Maha Kudus itu. Gitu. Untuk Pak Ponco. Oh iya, oke. Saya jadi prodiakon itu ada sesuatu yang mengesankan. Begini, kalau Pak Rudi mengirim komuni, ya saya juga mengirim komuni, apalagi di masa pandemi ini. Sebelum masa pandemi saja, kalau ada orang yang biasa kami kirim, kemudian seminggu lewat karena saya ada kepentingan ke luar kota katakanlah, ada umat yang protes loh. Pak Ponco kok kemarin tidak ke rumah, ditunggu gitu kan. Itu sesuatu yang mengesankan betul. Artinya ternyata saya dibutuhkan ya. Ada juga yang bapaknya sudah sepuh kemudian tidak saya kirim, saya izin dulu. Oh nggih Pak Ponco, tapi besok sakit nggih Pak Ponco. Jadi artinya umat itu sebenarnya sangat merindu. Apalagi di masa pandemi ini. Pandemi itu luar biasa. Beberapa kesepuhan yang sebenarnya ingin ke gereja tapi nggak bisa ke gereja, ingin menerima tubuh Kristus tapi nggak bisa. Begini, di lingkungan 12 itu ada 3 tempat berkumpul. Di utara Makam Pahlawan, kemudian di tengah, kemudian di Tanjung Elok. Jadi kalau kami membawa itu sampai 11 hosti loh. Banyak kan? Lalu di utara ada 5 orang yang berkumpul, di tengah ada 3 orang yang berkumpul, kemudian di Tanjung ada 3 orang yang berkumpul. Kalau itu dilayani satu persatu, wah itu kan bisa lama sekali gitu kan, bisa meniren saya. Tapi kalau harus berkumpul, jadi menjadi enak. Nah, di pandemi ini menjadi berkesan apa? Kami menjadi seperti digunakan sekali karena banyak prodiakon yang tidak bersedia karena masa pandemi. Nah, artinya mereka karena mungkin sudah sepuh, takut tertular, akhirnya kami benar-benar seperti digunakan sekali keberadaan kami. Itu yang berkesan sekali di masa pandemi itu. Tapi saya juga akhirnya memetik buahnya. Akhirnya saya juga kena COVID juga gitu kan. Kurang lebih begitu ya. Jadi begitu Ibu Bapak, hal yang mengesan dari Pak Rudi dan Pak Ponco. Wah, itu apa nggak takut Pak kalau misalnya terkena dari wabah COVID sendiri? Ya, ketakutan pasti ada, Iya. ya, katakan ada. Tapi saya percaya kok, ya, bahwa apa yang kami lakukan, Tuhan pasti juga apa yang kami lakukan supaya Tuhan berkenan, pasti Tuhan tidak pernah melupakan apa yang sudah kita lakukan. Saya sudah merasakan itu Mas, jadi saya percaya itu. Tapi kan tetap menaati protokol kesehatan. Iya. Di tas saya itu ada hand sanitizer, ada masker yang cukup lah bagi kami seperti itu. Jadi sekarang di saku saya ada masker, suatu saat ya ada masker itu paling hanya 3-4 jam saya pasti buang ganti masker baru kan gitu. Saya tetap menaati protokol kesehatan, jadi semua kami gunakan. Tetap ada rasa takut tapi kan kita sudah bisa melindungi. Ya betul. Saya sepakat juga dengan Pak Ponco. Asal kita taat dengan prokes, ya Semua berjalan berjalan dengan lancar. Itu aja. Oke. Nah, selama Pak Rudi dan Pak Ponco aktif dalam kegiatan prodiakon, kan nggak cuma pelayanan terus selesai, pasti ada buah-buahnya dalam pelayanan. Nah, menurut Pak Rudi dan Pak Ponco sendiri nih, apa sih buah-buah yang dapat diambil dari kegiatan prodiakon itu? Baik, saya jawab dulu. Setidaknya ada 2 hal yang dapat saya ambil selama menjadi prodiakon itu. Satu, saya semakin mencintai Ekaristi karena tugas seorang prodiakon dalam misa adalah membantu imam dalam menerimakan komuni kepada umat. Maka mau tidak mau saya rajin untuk Ekaristi harian maupun Ekaristi mingguan. Kemudian yang kedua, saya belajar untuk berbagi dalam
hal bukan materi ya, berbagi waktu dan tenaga. Mengapa? Karena khususnya ini dalam membagi komuni, karena waktu dan tenaga pasti sangat dibutuhkan karena melayani pembagian komuni untuk beberapa orang gitu ya, Apalagi beberapa tempat ini ya, di masa pandemi seperti ya, ini masa susah. pandemi ini itu. Nah, berbagi waktu dan tenaga dengan pelayanan yang murah hati dan gembira tanpa pandang kepada orang, jadi tanpa pilih-pilih gitu. Kalau Pak Ponco Oke, sendiri, kalau saya begini, jadi prodiakon itu kan kadang-kadang harus memimpin ibadat sadar. Oleh karena itu mau tidak mau kan saya harus belajar. Dampak dari belajar itu saya kan jadi lebih banyak tahu tentang gereja, tentang hukum-hukum gereja, tentang dogma-dogma gereja. Otomatis artinya kalau seperti guru menang semalam, menang belajar lebih dahulu untuk disampaikan ke umat. Itu yang pertama. Jadi saya lebih banyak tahu lebih dahulu daripada umat. Kemudian yang kedua, tentu saja karena sering ketemu dengan umat, kadang-kadang malam-malam ditelepon kalau ada kematian, maka tentu saja jadi prodiakon dikenal oleh umat di lingkungan. Itu paling enggak seperti itu. Kurang lebih seperti itu jawaban saya. Ibu Bapak, jadi buah-buah dari ikut prodiakon itu banyak sekali ya, seperti apa tadi, mencintai Ekaristi, belajar berbagi, menambah banyak ilmu, terus dikenal banyak orang. Nah, kalau saya lihat nih, kayak setiap hari itu kayaknya sibuk banget ya prodiakon. Kayak misalnya ada acara di gedung Julianus, di gedung sebelah. Nah, itu ada acara apa sih Pak? Mungkin bisa diceritakan. Oke, saya yang menjawab. Begini, di Julianus itu selama ini sejak bulan Agustus, tapi rencananya sebelum bulan Agustus, karena ada pandemi, puncak pandemi di bulan Juni dan Juli, awalnya mau bulan Juni mau mulai, itu ada pembekalan para calon prodiakon. Pembekalan sebenarnya ada sekitar usulan dari lingkungan dan stasi itu ada 84 calon prodiakon stasi dan lingkungan paroki katedral ini. Nah, hampir selama 3 bulan 4 bulan ini setiap minggu Bapak Ibu calon prodiakon itu berkumpul untuk belajar bersama, mendapatkan materi pembekalan dari Romo, dari tokoh-tokoh gereja kita, agar Bapak Ibu nanti itu siap benar-benar untuk diutus. Tapi di akhir perjalanan pembekalan ini akhirnya hanya lulus, katakanlah gitu, dari seleksi dan sebagainya 66 calon prodiakon yang nanti di tanggal 25 November akan dilantik jadi prodiakon paroki. Lalu seperti itu. Oh, sibuk banget ya kelihatannya ya. Hampir setiap minggu kumpul gitu ya Pak? Iya, setiap minggu kumpul. Setiap hari Kamis kumpul begitu. Dan ini memang kali ini Sedikit spesial gitu ya? Gimana? Sedikit spesial. Ya, spesial. Memang luar biasa Mas. Memang dikonsep oleh para panitia bahwa pembekalan kali ini agak berbeda dengan pembekalan sebelumnya. Salah satunya yang membedakan itu seperti ini. Kalau Bapak Ibu dulu zaman prodiakon dulu itu mendapatkan materi dari Romo, ketemu, selesai. Materi dibagi, mungkin sampai rumah dan diletakkan di meja. Kali ini setelah pertemuan hari Kamis, hari Sabtu, Bapak Ibu mendapatkan semacam evaluasi soal, post-test begitu atau review. Otomatis Bapak Ibu akan membuka secara online lewat Google Form gitu kan. Kami buatkan Google Form, kemudian Bapak Ibu membuka link, kemudian membaca pertanyaan, ada pilihan jawaban. Secara otomatis Bapak Ibu calon prodiakon ini akan membuka lagi materi yang disampaikan oleh Romo. Jadi Romo atau pembicara yang memberikan materi yang tidak sia-sia membuat handout ini, materi ini. Mereka harus membaca lagi, mengulang lagi, menjawab pertanyaan. Nah, hebatnya lagi ternyata Bapak Ibu calon prodiakon itu antusias menjawab. Selalu hampir 100% pasti menjawab.
kalau soal hasil itu bagi kami nomor 2, tapi semangatnya dulu. Hasilnya gimana Pak? Ya kalau Romo Heri biasa katanya kalau di seminari dapat 2, 3 itu sama. Karena ada yang dapat 20 ada, yang dapat 40 ada, yang dapat 100 juga ada. Tapi luar biasa semangatnya, begitu yang mendapatkan 30 pasti akan WA ke panitia, Pak apakah ada remedi gitu kan, gitu, luarnya begitu. Ada, nanti diulang lagi, kami share lagi linknya, kemudian kami setting ulang bahwa jawaban dapat diulang lagi, lalu kami tutup lagi. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi ilmunya nggak sia-sia ya selama Betul, ikut. ilmunya nggak sia-sia. Mereka juga belajar terus gitu. Ya. Nah, dalam mempersiapkan para calon prodiakon tadi kan ada tahap-tahapnya. Ya. Kalau boleh tahu tahap-tahap untuk menjadi calon prodiakon gimana sih? Mungkin para kru dan pemirsa Sikat di rumah pengen tahu. Oke, begini. Kami sepakat ada tahapan memang. Ini yang menarik memang di tahun ini. Pertama memang kami buat surat ke lingkungan untuk pengajuan para calon. Para calon silahkan ketua lingkungan mengisi formulir untuk mengajukan para calon prodiakon ini. Nah, setelah kami ngumpul, kemudian kami inventaris, kemudian kami adakan apa yang namanya dengan uji publik. Keren kan ya, uji publik. Artinya kami buat link juga. Silakan kami share ke umat lewat ketua lingkungan, lewat ketua stasi. Ya, siapa tahu ini loh calon prodiakon Paroki Katedral Kristus Raja sebanyak 84 ini. Silakan yang memberikan masukan umat. Ya, baik positif maupun negatif. Ya, nanti hasil dari uji publik ini sebagai langkah berikutnya, mereka yang tidak lolos uji publik otomatis gugur, tidak bisa ikut pembekalan. Yang lolos terus berarti. Memang ada yang memberi masukan, tidak banyak tapi memang ada yang positif, ada yang negatif. Ya, itu bukan domain kami, bukan wewenang kami, itu Romo. Silahkan Romo yang berkomunikasi dengan calon yang diberi masukan oleh umat. Ya. Tapi puji Tuhan dari sekian umat, sekian prodiakon yang kami bagikan ke umat untuk diuji publik, 100% bisa ikut pembekalan semua. Berarti seperti itu. Itu tahap-tahap. Kemudian setelah ikut pembekalan, nah, terus kan ada proses seleksi alam di sini muncul. Nah, karena ada review, ada post test, ada yang tiba-tiba menyampaikan ke panitia, ke Romo, maaf Pak, kami sebenarnya kok nggak mampu, berat begitu. Kami mundur dulu, ada yang begitu. Banyak yang mundur. Kemudian ada yang hanya ikut sekali, kemudian sudah langsung menghilang karena tidak membagi waktunya kesulitan. Ya. Akhirnya dari 84 itu sekarang tinggal 66 calon prodiakon yang sampai hari ini bisa ikut gladi bersih dan kemarin rekoleksi dengan Romo Ratman. Kurang lebih itu tahap-tahapannya. Saya tambahkan ya. Dari 66 orang itu 66 calon prodiakon itu yang dari lingkungan itu ada berjumlah 53 orang. Kemudian dari stasi berjumlah 13 orang. Kemudian antara perempuan dan laki-laki. Untuk periode besok ini jumlah prodiakon perempuan lebih banyak dari tahun kemarin. Untuk tahun periode besok itu ada 18 calon prodiakon dan laki-lakinya 48 orang gitu. Terima kasih Pak. Jadi udah profesional sekali ya, ada tahapan-tahapan mulai dari awal hingga akhir ya Pak. Cukup panjang juga ya. Nah, kalau boleh tahu ada berapa sih prodiakon periode kali ini yang akan dilantik? Total yang mungkin aktif gitu. Kalau yang akan dilantik tadi kan 66 sampai tadi, Pak. Kalau misalkan yang saat ini, untuk saat ini itu yang periode sebelumnya ya. Sekitar 64. Iya, 64, tapi karena pandemi ini itu kan bisa dibatasi umur 70 tahun ya. Terus ada yang sakit, terus ada yang nggak berani selama periode pandemi ini. Jadi berkurang kurang lebih separuhnya gitu loh. Makanya saya dalam menyusun
jadwal itu kadang bingung juga. Kemarin udah tugas, paksa minggu depan tugas lagi gitu. Itu yang kendala dalam penyusunan jadwal prodiakon. Kalau boleh tahu dari tiap periode itu grafiknya itu apakah semakin bertumbuh bertambah gitu atau sempat menurun gitu Pak? Apa anggota prodiakonnya yang apalagi yang sudah lama Ya. muncul gitu. naik turun. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Tapi kalau tahun dulu tidak sebanyak sekarang. Begitu. Iya betul. Tahun dulu nggak sebanyak sekarang. Jadi sekarang sepertinya sangat banyak sekali. 66 itu banyak betul. Menurut saya 66 itu banyak ya. Ya. Kalau 66 itu aktif semua, itu saya kira juga sudah cukup lah untuk melayani di lingkungan administrasi ya. Jadi tidak ada prodiakon lingkungan nyebrang ke lingkungan lain. Kalau zaman dulu kan seperti saya Pak Rudi itu kan kadang-kadang ada lingkungan lain yang minta doa arwah lingkungan lain. Ya. Sekarang sebenarnya sudah tidak ada lagi begitu. Diharapkan. Tidak ada lagi. Karena sudah disiapkan betul. Karena waktu pembekalan ini semua calon prodiakon juga praktek memimpin ibadat. Harus praktek secara minimal dalam kelompoknya. Jadi yang calon prodiakon itu pernah di mana? Pada saat pembekalan. Kan gitu kan. Istilahnya supaya semakin benar-benar siap betul. terjun ke lapangan gitu Iya, ya. kurang lebih seperti itu. Baik. Lalu dari sepanjang diskusi kita dari awal sampai mungkin saat ini juga ya sudah persiapan sudah sampai 66 calon yang akan dilantik. Kira-kira apa harapan dari Pak Ponco, Pak Rudi gitu ya bagi para prodiakon yang baru nanti bagi paroki kita? Mereka mau aktif, mau apa ya istilahnya ya, mengembangkan diri lagi. Saya kira tidak cukup berbekal dari pembekalan selama ini. Dia harus mengembangkan lagi, menghidupi lagi supaya karena yang dilayani ada juga berkembang, maka dia harus juga tetap mengembangkan diri. Kemudian jangan ragu-ragu, jangan malu-malu kalau pada saat di lingkungan ada ibadah sabda, ibadah doa arwah apa saja, segera tampil. Harus mau tampil, jangan menunggu untuk diperintah oleh ketua lingkungan atau segera tampil. Itu harapan kami. Ya, kalau dari saya, harapan saya untuk yang periode ke depan ini, saya berharap tugas keprodikonan ini bukan merupakan suatu kewajiban, tapi merupakan suatu kerinduan untuk misalnya dalam membagikan komuni untuk dekat dengan Tuhan, ataupun dalam tugas-tugas lain ibadat untuk semakin melayani Tuhan. Jadi bukan kewajiban tapi kerinduan. Kalau kewajiban pasti suatu saat akan bosan, akan Menjadi beban ya. Tapi kalau kerinduan pasti akan terus meningkat terus pelayanan. Itu harapan saya. Semakin berkobar gitu Ya, semakin berkobar. Baik. Baik, kalau misalkan itu tadi harapan bagi calon prodiakon, keaktifan ya terutama, terus habis itu juga mau untuk istilahnya mengambil kesempatan yang ada, terus juga tidak melihat itu sebagai sebuah kewajiban supaya tidak menjadi beban. Lalu kalau misalkan harapan untuk umat yang mungkin misalnya nanti kan ada pelantikan ini kan akan periodenya kan per 3 tahun ya, per 3 tahun. Nah, harapan untuk umat sendiri yang mbok menawa pengen jadi prodiakon atau mungkin sudah daftar tapi karena mungkin saya kesulitan jadwal terus mundur lagi gitu, atau mungkin supaya mereka berani istilahnya ya mau untuk mungkin melayani gitu lebih dari sebagai prodiakon gitu. Apa mungkin harapannya untuk umat? Ya, kalau saya jangan ragu-ragu, jangan merasa saya belum pantas, saya belum layak gitu. Jangan ragu-ragu bahwa apapun dalam melayani Tuhan, kalau kita siap diri kita dan mendapat karunia dari Tuhan, pasti akan ada jalan untuk melayani. Itu aja. Kalau saya kok begini ya terus ya, jadi prodiakon itu
bukan saya mendaftar kan gitu kan ya. Jadi prodiakon itu kan saya diberi tugas oleh lingkungan ya. Saya kira 66 prodiakon yang sekarang terpilih itu tidak ada satupun yang mendaftarkan diri ketua lingkungan, Pak aku daftar jadi prodiakon, nggak ada loh terkait. Saya tanya juga nggak ada loh kan ya. Maka Bapak Ibu umat sekalian, mari kita tetap mau mengembangkan diri kita. Jadi prodiakon itu dipilih oleh umat gitu kan? Dipilih oleh umat, kemudian karena memang untuk supaya bisa melayani umat. Pasti pilihan para umat yang dikirim untuk jadi prodiakon itu pasti sudah melihat, oh ini siapa toh? Ini siapa kan gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Nah. Baik, berarti soal jangan ragu-ragu dan yakin karena sudah dipercaya oleh umat, sudah dipilih oleh umat begitu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau misalkan nanti sampai pada periode selanjutnya gitu ya, tiba mangsane sampai pada periode selanjutnya, monggo kalau misalkan memang ada yang sudah mendapat kepercayaan untuk dipilih umat menjadi prodiakon, mari jangan ragu-ragu dan yakin, wah aku sudah dipercaya oleh lingkungan, berani untuk berangkat menjadi seorang calon dan nantinya menjadi seorang prodiakon begitu nggih. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi, Pak Ponco atas kebersamaan kita diskusi soal prodiakon, terkhusus juga soal kesibukan prodiakon saat ini itu kan yang akan juga akan dilantik begitu. Dilantik. Kalau boleh tahu dilantiknya kapan Pak? Tanggal 25 November, hari Kamis. Hari Kamis. Berarti pas ketika bertepatan dengan perayaan Ekaristi ulang tahun paroki. Oh, baik. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita dukung para calon yang akan dilantik menjadi prodiakon untuk paroki kita pada tanggal 25 November 2021. Perayaan Ekaristi akan diadakan di Paroki Katedral sore, terus juga ada di channel YouTube Paroki Katedral Purwokerto juga. Jangan lupa untuk disengkuyung, didukung gitu. Dan terima kasih kebersamaannya pada hari ini gitu dan semoga perbincangan kita semakin mampu memperkaya pengetahuan umat juga berkaitan dengan prodiakon itu bagaimana, dinamikanya seperti apa gitu ya enggak. Dan tidak selamanya itu sulit atau mungkin bahkan ketakutan itu ya muncul dari diri sendiri gitu, karena kan itu semakin menambah wawasan juga terutama para prodiakon yang sudah Pak Ponco yang sudah lama, terus juga Pak Rudi yang istilahnya terinspirasi dari lingkungan yang rasanya kok membutuhkan sekali gitu ya sosok prodiakon di dalamnya begitu. Maka terima kasih atas kebersamaan kita. Jangan lupa selalu saksikan Sikat seputar iman Katolik setiap hari Rabu pukul 6 pagi di channel Paroki Katedral Purwokerto. Saya Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono dan rekan saya Nicholas Jonathan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap taati prokes dan selalu memakai masker, hand sanitizer, mencuci tangan gitu ya. Salam sehat, salam sikat. Terima kasih dan berkah dalam.